Ini adalah sebuah cerita yang tidak pernah aku lupakan, yaitu pertama kali dikritik oleh siswa sendiri di hari pertama mengajar. Halo semuanya, selamat datang kembali di video kali ini bersama aku sendiri Sona. Bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau nggak channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap literasi, terhadap pendidikan. Nah, di video YouTube biasanya aku ngebahas tentang literasi ya, tentang buku, kemudian tentang kepenulisan, kemudian juga membahas tentang pendidikan, dan juga sesekali membahas isu sosial. Oke, jadi buat teman-teman yang baru tahu tadi berkaitan dengan video ini atau nggak channel YouTube ini, dimohon sekali dukungannya dengan cara subscribe. Oke, kita lanjut dengan cerita aku ya. Jadi cerita ini tuh bermula kalau nggak salah di awal tahun 2016. Ini itu setelah aku by the way ini mengajarnya bukan mengajar di sekolah ya, tapi di lembaga pelatihan bahasa. Jadi aku baru aja selesai pada waktu itu belajar bahasa Inggris di sebuah lembaga pelatihan bahasa Inggris di kampung Inggris Pare. Oke, nah setelah selesai aku mendapat tawaran dari ownernya langsung untuk mengajar di lembaga pelatihan tersebut. Karena aku orang yang suka tantangan, meskipun itu berbeda dengan latar belakang pendidikanku, aku berani untuk ambil. Ya, aku suka berbagi dan juga suka tantangan lah. Intinya kayak gitu. Jadi why not? Toh juga bisa apa ya? Ya intinya portofolioku jadi lebih baik lah gitu. Experience juga makin semakin lebih baik. Aku meyakini seperti itu. Oke, jadi setelah aku menerima tawaran itu, ya kan ada proses training kan gitu loh. Karena sebelumnya aku nggak pernah mengajar bahasa Inggris. Oke, kalau mengajar yang lain gitu kan dalam artian olahraga ya bisa sekali gitu loh. Tapi untuk bahasa Inggris, that was gonna be the first the first experience gitu. Jadi aku belum tahu konteksnya bagaimana. Sehingga ada pelatihan kemudian micro teaching juga. Jadi aku lahap itu semua dengan baik gitu kan. Aku ngerasa pada saat itu pelatihannya udah oke, micro teachingnya udah oke. Jadi aku fan-fan aja. Nah, malam sebelum hari pertama ngajar itu biasanya emang diberikan jadwal. Kebetulan setelah mendapatkan jadwal dari bidang kurikulum, aku itu dapetin kelas speaking bahasa Inggris. Speakingnya di sore hari. Oke. Nah, untuk konteks ya biar tahu siswanya seperti apa. Jadi siswanya itu bukan siswa anak-anak ya gitu. Bukan SD, bukan SMP dan juga bukan SMA, tapi mayoritas yang baru lulusan S1 lah. Yang artinya juga pada waktu itu aku juga baru lulus S1 juga gitu loh. Jadi intinya sebaya lah gitu. Bahkan ada yang lebih tua gitu usianya daripada aku. Secara experience juga lebih matang daripada aku. Ada siswaku yang seperti itu. Oke. Dengan segala bentuk persiapan aku ngerasa udah percaya diri untuk delivering materi gitu loh. Untuk menguasai kelas pun juga aku udah merasa percaya diri. Jadi waktu hari hanya atau pada waktunya di sore hari, dari awal sampai akhir aku ngerasa fine-fine aja. Aku udah memahami silabus, RPP-nya juga gitu. Aku udah delivering materi dengan sangat bagus juga gitu. Aku merasanya seperti itu ya. Oke. Nah, tapi tidak lama berselang, maksudnya setelah kelas itu selesai, ternyata ada salah satu siswa. Siswa ini tuh siswa perempuan dan bukan fresh graduate sih. Jadi siswi ya. Siswi ini tuh ya profesional lah. Jadi dia rela resign dari pekerjaannya karena mau lanjut studi gitu loh. Makanya dia ke kampung Inggris untuk belajar bahasa Inggris lah. Gitu untuk
bisa membantunya melanjutkan studi itu. Nah, oke. Mungkin ekspektasinya dia nggak secara jelas menjelaskan ya gitu. Tapi secara aku bisa menangkap secara ekspektasi itu mungkin nggak nyampe gitu loh. Karena dia mungkin ya dia kan latar belakangnya profesional gitu loh. Jadi mungkin harapannya apa yang diberikan oleh instrukturnya itu jauh lebih dari apa yang diberikan lah. Jadi lebih profesional gitu, atau enggak, bukan lebih profesional sih, tapi konteksnya itu ilmunya jauh lebih wah lah gitu loh, karena dia profesional ya backgroundnya gitu loh. Nah sementara aku itu kan ngajar ya berdasarkan silabus dan RPP yang sudah dibentuk gitu, yang sudah ada. Jadi aku tinggal delivering gitu loh, dan aku juga memahami gitu. Kalaupun konteksnya ya, kalaupun aku tidak sesuai dengan ekspektasinya, berarti aku rasa secara materi juga nggak salah sebenarnya. Jadi mungkin pembawaanku lah gitu, karena itu juga pertama kali aku mengajar bahasa Inggris gitu. Tapi hanya satu siswi itu aja yang ngerasa tidak puas. Tapi sebenarnya kritikannya itu tidak disampaikan secara langsung kepadaku. Oke. Kritikannya itu langsung diberikan ke pihak manajemen. Oke. Jadi aku itu dipanggil, tapi nggak hari itu juga ya. Beberapa hari berikutnya lah, karena itu jadi bahan evaluasi manajemen kan. Jadi pihak manajemen itu kayaknya emang cross check dulu lah seperti apa gitu kan. Jadi nggak langsung dipanggil gitu loh. Jadi aku nggak langsung dipanggil intinya. Oke, jadi selang beberapa hari aku baru dipanggil, barulah disampaikan itu. Jadi si siswi ini pun ya nggak pernah sama sekali menghadap aku pribadi kemudian menyampaikan kritikannya, itu nggak pernah sama sekali. Bahkan sampai programnya itu berakhir, program belajarnya dia itu berakhir, nggak pernah sama sekali menghadap aku pribadi, terus menyampaikan kritikannya, nggak pernah gitu. Tapi aku tahu karena kan pihak manajemen menyampaikan itu kepadaku, intinya kayak gitu. Jadi aku dikritik karena intinya adalah karena caraku delivering tidak sesuai dengan ekspektasinya. Poinnya seperti itu. Dan itu menjadi pukulan telak ya sebenarnya, karena aku baru pertama kali dipanggil oleh pihak manajemen gitu kan, atas dasar kritikan dari siswa gitu. Itu menjadi hal pertama yang sangat mendebarkan dalam hidupku di ranah profesional. Oke. Nah, sejak itu mengubah jalan hidupku lah secara konteks profesional ya. Benar-benar mengubah. Jadi aku semakin berusaha untuk memahami siswa seperti itu. Jadi ternyata yang mungkin kelewat dari aku adalah aku kan terlalu fokus kepada akunya, bagaimana aku memberikan atau mendeliver materinya, bukannya fokus juga kepada siswa. Jadi aku mungkin luput di situ melihat siswa, tapi aku lebih dominan melihat si akunya atau enggak si silabusnya gitu, RPP-nya. Jadi bagaimana aku delivering materi, itu yang aku fokuskan sebelumnya. Tapi dari kejadian itu bukan mengubah ya, tapi aku menyelaraskan. Jadi aku juga fokus kepada silabus RPP dan bagaimana aku mendeliver, pun demikian bagaimana aku melihat siswa. Seperti itu literally mengubah aku bagaimana aku memandang customer lah ya, secara profesional. Karena mungkin ini yang aku harus katakan luput juga waktu training gitu. Jadi kan waktu training dan micro teaching itu kan konsepnya adalah bagaimana mempersiapkanku menjadi pengajar. Tidak ada konteks bagaimana melihat siswa sebagai customer gitu loh. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi sharing, bisa menjadi pengingat buat teman-teman pengajar yang di luar sana ya. Bahwasanya
dalam mentreatment siswa itu kita nggak hanya menganggap siswa itu sebagai manusia yang kita didik gitu loh, tapi juga sebagai customer gitu loh yang harus kita layani. Mau nggak mau semacam itu kalau kita terlibat di industri pendidikan. Oke, selayaknya di industri yang lain di mana customer gitu harus dilayani dengan baik gitu loh kan. Di konteks industri pendidikan ya siswa itu juga customer yang harus dilayani dengan baik. Jadi komunikasi kita itu harus multiple. Oke, maksudnya multiple adalah komunikasi antar pengajar ke siswa dan juga sebagai pelayan yang melayani customer gitu, atau enggak orang yang bergerak di bidang jasa yang melayani customernya, intinya kayak gitu. Jadi sejak saat itu sampai sekarang ya, aku melihat siswa itu dari dua perspektif. Orang yang aku didik atau orang yang aku ajar, dan juga customer yang harus aku layani dengan baik gitu. Karena aku terlibat dalam bisnis pendidikan. Oke, jadi mau nggak mau harus seperti itu. Tapi ya nggak bisa ditabrakkan lah di waktu yang sama. Oke. Di konteks tertentu aku harus memandangnya sebagai siswaku dalam artian orang yang aku didik, orang yang aku ajar. Tapi di sisi lain di waktu-waktu tertentu aku harus memandangnya sebagai customerku yang harus aku layani gitu. Karena ya itu lagi ya, ini ngomongin bisnis berarti ya sebaik mungkin harus dilayani biar operasional bisnis itu bisa bergerak dengan baik gitu sesuai dengan target. Seperti itu. Jadi lagi-lagi ini bisa menjadi sharing pengalaman yang mungkin bisa kalian pelajari khususnya untuk pengajar yang mungkin nggak di sekolah tapi pengajar yang ada di institusi pendidikan, di lembaga pelatihan bahasa dan seterusnya. Bahwasanya siswa itu nggak hanya orang yang kita didik, orang yang kita ajar, tapi orang yang harus kita layani juga karena kita berada di industri pendidikan. Oke, jadi kita juga perlu melatih diri kita how to serve, how to communicate to the customer pretty well. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.